Nenek Gayung, kisah mistis kota Jakarta. Entah kenapa tiba-tiba saja nama Nenek Gayung jadi heboh, terutama di wilayah kota Jakarta belakangan ini, dan sangat berkaitan dengan mitos mistis atau cerita horor alias cerita hantu. Zaman semodern ini, kekuatan mitos dan hal yang berbau tahayul masih begitu kuat terasa. Bahkan di ibu kota kita, Jakarta. Yap, hal seperti ini hanya ada di Indonesia. Nama toko hantu ini relatif sangat baru di Jakarta, Nenek Gayung, beredar di sekitar akhir Desember 2011. Dan nampaknya belakangan ini mulai santer diberikan di berbagai situs. Sosok yang digambarkan berupa seorang nenek-nenek tua berpakaian serba hitam dan selalu membawa gayung serta segulung tikar. Yang membuat sosok ini begitu membuat bulu kuduk anak-anak dan ABG berdiri adalah cerita di balik Nenek Gayung ini. Menurut cerita dan isu yang beredar tentang Nenek Gayung ini, disebutkan bahwa si nenek berkeliaran di sekitar wilayah Jakarta Timur. Biasanya si nenek bergayung ini akan mengajak ngobrol korbannya. Jika korban menanggapi dan melayani ajakan obrolan dari si nini-nini tersebut, maka biasanya tak lama kemudian dia akan mati. Isu lain menyebutkan bahwa jika korban bercakap-cakap dengan si nenek, maka malamnya si nenek akan datang, menggelar tikar dan memandikan korban dengan gayungnya. Dan biasanya esoknya si korban akan meninggal. Berikut ini adalah beberapa versi cerita lain dari Nenek Gayung yang dikumpulkan dari berbagai forum. Versi Sania. Waktu itu ada dua pria berkendaraan sepeda motor. Mereka melihat nenek-nenek berpakaian hitam dan membawa gayungnya serta tikar. Lalu si dua orang itu mendatangi nenek itu dan nanya, "Nenek mau kemana?" Si nenek pun menjawab, "Nenek mau mati, nenek minta dimandiin nak," kata nenek itu. Setelah lama ngobrol, dua orang itu pun mengantar si nenek naik motor. Setelah beberapa lama, tiba-tiba motor itu jatuh. Warga pun mengerubungi motor itu, dan ternyata satu orang meninggal dan satu orang lagi selamat. Cuma sosok yang nenek itu tak terlihat batang hidungnya. Versi rumor gosip, di Jakarta Tengah dibangun busway, dan si nenek itu ceritanya sedang mencari tumbal buat pembangunan itu, karena dipercaya nenek tersebut adalah sosok misterius yang memiliki ilmu hitam. Nenek itu beredar di sekitar Jakarta Timur. Jika kamu ngobrol dengan nenek itu pada malam harinya, si nenek akan datang mengunjungi kamu. Kemudian akan dimandiin oleh si nenek dan besoknya kamu akan meninggal. Versi lain, jadi ada suatu kehebohan yang terjadi di sekitar Bekasi Barat sampai Jakarta Timur yang udah jadi trending topik banget di Facebook, Twitter, bahkan inbox. Gua penuh sama SMS berisi peringatan akan kehadiran Nenek Gayung ini. Jadi konon katanya warga-warga Panggilingan, Jakarta Timur itu udah pada resah karena kehadiran sesosok hantu, jin, setan, dan sebangsanya yang udah mengancam keselamatan mereka. Konon katanya lagi, itu nenek-nenek gayung gak cuma bawa gayung, tapi juga bawa payung dan tikar. Dan kalau ada orang yang nyapa, nanya-nanya mau kemana atau cuma sekedar melihat nenek-nenek gayung itu, 2 atau 3 hari kemudian orang itu bakalan mati tragis. Oh iya, jadi itu nenek-nenek gak cuma menatap di suatu tempat, tapi dia ngayap gitu kemana-mana. Yang terakhir gua dengar sih lagi ada di daerah Cakung gitu, nyari tumbal. Gak tahu juga sih, kebenaran akan isu ini juga belum sangat pasti. Banyak yang bilang cerita ini hanya sekedar nyari sensasi. Isu ini cuma hoak yang bakalan ngalahin sensasi Jambul Katulistiwa, Terowongan Kasablanka, dan gorong-gorong Sudirmannya Syahrini. Ada juga yang bilang kalau itu Nenek Gayung beneran ada, dengan bukti banyak yang tewas setelah melihat atau menyapa nenek-nenek bergayung itu. Sumpah ye, pertama kali gue denger nih cerita, gue sama sekali nggak nanggepin dengan serius banget. Ternyata di Facebook tuh udah sangat ngetren banget dengan semua status yang beraromakan Nenek Gayung. Di Twitter apalagi, sampai itu nenek-nenek juga punya akun sendiri, diberi nama Nenek Gayung.
followersnya juga lumayan. Hal lain yang berhubungan dengan si nenek adalah asal-usul dari nenek gayung ini. Disebutkan bahwa si nenek adalah salah satu korban yang dipakai untuk tumbal dalam pembuatan busway di wilayah Jakarta. Anda percaya hal ini? Saya hanya akan mengatakan, don't believe the crap. Ketahuilah bahwa isu ini disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang memahami karakter masyarakat Indonesia yang masih lekat dengan hal-hal mistis, sehingga berbagi cerita mistis dan hantu akan segera dengan mudah menjadi buah bibir dan bahan gosip. Begitu membudayanya hal mistis di bangsa ini, bisa kita lihat dari berbagai cara tayangan di televisi, baik itu film, sinetron, atau reality show yang menayangkan berbagai hal mistis seperti penampakan hantu dan sebagainya.